Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Haikal Fauzan Abdillah, NPM 202143500997, dan Abu Bakar Siddiq, NPM 202143500982. Di sini saya ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Pengenalan Sistem Pakar Berbasis Pengetahuan. Definisi sistem pakar. Apa itu sistem pakar? Sistem pakar atau expert system adalah sebuah program komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan pengambilan keputusan dari seorang pakar manusia dalam bidang tertentu. Sistem ini menggunakan pengetahuan khusus dan aturan yang telah ditetapkan untuk menganalisis situasi atau masalah tertentu dan memberikan solusi atau rekomendasi. Sejarah sistem pakar. Sistem pakar pertama kali dikembangkan pada awal 1970-an sebagai bagian dari penelitian kecerdasan buatan AI. Pionir dari sistem pakar adalah Edward Feigenbaum bersama dengan timnya di Stanford University yang mengembangkan Dendral pada 1965. Dendral adalah sistem pakar yang digunakan untuk menganalisis data kimia dan memberikan kesimpulan tentang struktur molekul. Ini adalah salah satu contoh awal penerapan AI dalam bidang ilmiah yang spesifik. Sistem pakar berikutnya yang terkenal adalah Machine, yang dikembangkan pada tahun 1972 di Stanford untuk membantu diagnosis penyakit infeksi bakteri dan merekomendasikan pengobatan antibiotik. Machine menunjukkan bahwa sistem pakar bisa digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan medis dengan tingkat akurasi yang mendekati ahli manusia. Pada tahun 1980-an, perkembangan sistem pakar mulai tumbuh pesat. Banyak organisasi komersial mulai mengadopsi teknologi ini untuk membantu pengambilan keputusan di berbagai bidang, termasuk industri, militer, dan keuangan. Dengan berkembangnya kapasitas komputasi dan algoritma inferensi, sistem pakar menjadi alat yang sangat berguna dalam menangani masalah kompleks yang membutuhkan keahlian spesifik. Tujuan sistem pakar. Satu, untuk meniru cara berpikir dan pengambilan keputusan seorang ahli di bidang tertentu, sehingga sistem ini dapat membantu pengguna yang tidak memiliki keahlian tersebut. Yang kedua, untuk menganalisis masalah dengan cara yang efisien dan memberikan solusi atau rekomendasi yang tepat berdasarkan pengetahuan yang ada dalam basis pengetahuannya. Yang ketiga, membantu menangani masalah yang kompleks dan membutuhkan pengetahuan khusus yang mungkin tidak bisa diselesaikan oleh orang biasa tanpa keahlian khusus. Komponen sistem pakar. 1. Basis pengetahuan. Merupakan inti sistem pakar di mana basis pengetahuan merupakan referentasi pengetahuan dan dapat juga untuk menyimpan, mengorganisasikan pengetahuan dari seorang pakar. Basis pengetahuan ini tersusun atas fakta yang berupa informasi tentang objek dan kaidah, yang merupakan informasi tentang cara bagaimana membangkitkan fakta baru dari fakta yang sudah diketahui. Yang kedua, basis data. Basis data merupakan bagian yang mengandung semua fakta-fakta baik, fakta awal pada saat sistem mulai beroperasi maupun fakta yang didapat pada saat pengambilan kesimpulan yang sedang dilaksanakan. Dalam prakteknya, basis data berada di dalam memori komputer. Kebanyakan sistem pakar mengandung basis data untuk menyimpan data hasil observasi dan data lainnya yang dibutuhkan untuk pengolahan. Yang ketiga, mesin inferensi. Dikenal sebagai struktur kontrol atau interpreter dan rule dalam rule-based sistem pakar. Komponen ini secara esensial merupakan program komputer yang menyediakan metodologi untuk reasoning tentang informasi dalam basis pengetahuan dan untuk kesimpulan. Mesin inferensi merupakan bagian dan sistem pakar yang mengandung mekanisme fungsi berpikir dan pola-pola penalaran sistem yang digunakan oleh seorang pakar. Yang keempat, antarmuka pemakai. Antarmuka pemakai merupakan mekanisme yang digunakan oleh pengguna dan sistem pakar untuk saling berkomunikasi. Antarmuka menerima informasi dari pemakai dan kemudian mengubah ke dalam bentuk yang dapat diterima oleh sistem. Selain itu, antarmuka juga menerima dari berbagai sistem yang menyajikan mengenai bentuk yang kemudian dapat dimengerti oleh pengguna atau pemakai. Yang kelima, akuisisi pengetahuan. Merupakan akumulasi, transfer, dan transformasi kehamilan dalam menyelesaikan masalah dari sumber pengetahuan ke dalam program komputer. Dalam tahap ini,
Akuisisi pengetahuan menyerap berbagai pengetahuan untuk selanjutnya dapat ditransfer ke basis pengetahuan. Pengetahuan yang diperoleh dari pakar ini sudah dilengkapi dengan fasilitas yaitu buku, basis data laporan penelitian, dan juga pengalaman pemakai. Yang keenam, Workplace atau Blackboard. Komponen lainnya adalah Workplace, yang mana berisi sekumpulan memori kerja atau working memory yang digunakan untuk merekam kejadian yang sedang berlangsung, di mana di dalamnya termasuk keputusan sementara. Metode sistem pakar. Yang pertama ada IHP. IHP merupakan salah satu metode yang menerapkan sistem pakar untuk mengambil keputusan dengan melakukan perbandingan antara beberapa pasang serta kriteria yang berada dalam suatu variabel. Yang kedua, breadth first search. Breadth first search merupakan algoritma yang berfungsi untuk melakukan pencarian data secara luas atau melebar dalam expert system. Pada metode ini, menerapkan proses antrian data untuk menyimpan informasi yang telah analisa sebelumnya. Yang ketiga, best first search. Metode ini merupakan hasil kombinasi dari metode DVS dan best first search yang membuat sistem pakar mampu menyajikan tampilan output dari hasil analisa variabel yang telah diproses sebelumnya. Yang keempat, ada depth first search. Metode ini menerapkan sistem pakar di mana algoritma yang digunakan merupakan proses penelusuran menggunakan struktur pohon atau graf dan berpatokan pada tingkat kedalaman data. Kelima, penelusuran ke depan atau forward chaining merupakan teknik penalaran yang termasuk dalam sistem pakar, yang mana diawali dari proses pencarian fakta, di mana fakta tersebut digunakan untuk menguji nilai suatu kebenaran terhadap hipotesis yang dikembangkan. Yang keenam, penelusuran ke belakang atau backward chaining. Backward chaining merupakan kebalikan dari forward chaining, di mana metode ini melakukan pelacak sistem keputusan dimulai dari tahap menarik kesimpulan pada sebuah titik penalaran. Kelebihan sistem pakar. Satu, meningkatkan produktivitas kerja, yang mana dapat membantu dalam menyelesaikan setiap pekerjaan dalam waktu yang lebih cepat. Yang kedua, mampu meningkatkan kualitas dari sisi pemberi nasihat yang lebih konsisten. Yang ketiga, memiliki tingkat keandalan yang relatif tinggi, serta dapat bekerja secara real time. Kekurangan sistem pakar. Pertama, terdapat kendala dalam mendapatkan pengalaman atau insight baru dengan menggunakan berbagai pendekatan yang dimiliki oleh beberapa pakar. Yang kedua, hasil tingkat evaluasi dari expert system tidaklah bernilai kebenaran mutlak 100%, namun masih memerlukan tahap pengujian secara berskala untuk dapat menghasilkan kesimpulan terbaik. Yang ketiga, di dalam proses pembuatan pakar sendiri memerlukan biaya yang besar dengan tetap memperhatikan faktor kualitas dari pengetahuan yang dihasilkan. Karakteristik sistem pakar. 1. Terbatas pada domain keahlian tertentu. 2. Dapat memberikan penalaran untuk data-data yang tidak lengkap atau tidak pasti. Yang 3. Dapat menjelaskan alasan-alasan dengan cara yang dapat dipahami. Yang 4. Bekerja berdasarkan kaidah atau rule tertentu. Yang kelima, mudah dimodifikasi. Yang keenam, basis pengetahuan dan mekanisme inferensi terpisah. Yang ketujuh, keluarannya bersifat anjuran. Yang ke-8, sistem dapat mengaktifkan kaidah searah yang sesuai dituntut oleh dialog dengan pengguna. Contoh penerapan sistem pakar. 1. Sistem pakar diagnosa medis atau mesin. Penerapan sistem ini digunakan untuk membantu dokter dalam mendiagnosis infeksi bakteri dan memberikan rekomendasi antibiotik yang sesuai. Mesin menggunakan aturan berbasis if-then untuk menganalisis gejala pasien dan memberikan rekomendasi pengobatan yang mendekati pakar manusia. Manfaatnya untuk membantu dokter mengurangi waktu dan meningkatkan ketepatan diagnosis, terutama dalam situasi di mana pakar tidak selalu tersedia. Yang kedua, sistem pakar di pertanian. Diagnosa penyakit tanaman. Penerapannya, sistem pakar diterapkan untuk membantu petani mendiagnosis penyakit tanaman dengan cara memasukkan gejala-gejala yang terlihat pada tanaman. Sistem ini kemudian memberikan rekomendasi tentang jenis penyakit dan metode pengobatan yang paling efektif. Manfaatnya, membantu petani mendeteksi penyakit lebih awal, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi kerugian akibat serangan penyakit tanaman.
Kesimpulan dari materi ini adalah sistem pakar berbasis pengetahuan adalah jenis kecerdasan buatan yang menggunakan pengetahuan yang diambil dari pakar di bidang tertentu untuk meniru cara mereka membuat keputusan. Dengan menggunakan basis pengetahuan yang luas dan mesin inferensi, sistem ini mampu memecahkan masalah yang kompleks dan memberikan solusi yang akurat meskipun pengguna bukanlah seorang ahli. Sistem ini sangat bermanfaat dalam berbagai bidang seperti kedokteran, teknik, dan keuangan, karena mungkin pengguna non-ahli untuk mendapatkan akses pengetahuan khusus dan solusi yang biasanya memerlukan keahlian tingkat tinggi. Itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.